Selamat pagi, Pak Hansen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, saya Ever Sandi Budiman akan mempresentasikan case study saya mengenai employment law. Kasus yang saya ambil ini adalah perselisihan antara PT Jaya Beton Indonesia dengan 8 penggugat yang merupakan pekerjanya. Tingkat proses dari kasus ini sudah menempuh tingkat pertama di nomor 306 dan tingkat kasasi nomor 1128. Gugatannya yaitu perselisihan hak berupa upah pekerja yang tidak dibayarkan, klasifikasi itu perdata khusus yang juga merupakan pengadilan hubungan industrial, dan tahun putusan itu 2021. Selanjutnya kronologi singkatnya, pada mulanya itu para penggugat bekerja pada PT Jaya Beton Indonesia sebagai karyawan sementara. Kemudian akan tetapi perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian karyawan sementara tersebut antara penggugat dengan PT Jaya Beton Indonesia tidak dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, terjadilah pandemi COVID-19, sehingga PT Jaya Beton Indonesia merugi dan tidak mampu membayar upah para penggugat. Maka dari itu, PT Jaya Beton Indonesia memutus hubungan kerja terhadap para penggugat. Dan pada akhirnya, para penggugat menggugat PT Jaya Beton Indonesia atas dasar perselisihan hak karena upah mereka tidak dibayarkan. Nah, isi dari gugatan tersebut, yang pertama itu agar Pengadilan Negeri Medan menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menghukum PT Jaya Beton Indonesia untuk membayar biaya perkara. Dan yang ketiga itu untuk menghukum PT Jaya Beton Indonesia untuk membayar hak para penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003. Yang perinciannya, untuk penggugat 1, 2, 3, 4, dan 7 memiliki hak yang belum dibayarkan berupa uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja yang merupakan 2 bulan upah kerja, kemudian uang penggantian hak yang merupakan 15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, kekurangan upah, serta kekurangan THR di tahun 2019 dan tahun 2020 yang bertotalkan Rp65.438.000. Kemudian untuk penggugat 5 dan penggugat 8 ini memiliki hak yang belum dibayarkan itu dengan jenis yang sama dengan total Rp57.285.000, dan untuk penggugat 6 dengan total Rp77.668.000. Berdasarkan gugatan tersebut, PT Jaya Beton Indonesia memberi tanggapan dengan mengajukan eksepsi atau bantahan yang pada pokoknya berisi gugatan para penggugat tadi itu samar dan kabur. Berdasarkan gugatan tersebut, putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Medan, memberikan putusan nomor 306 di tanggal 11 Januari 2021 yang berisi dalam eksepsi ini menolak eksepsi PT Jaya Beton Indonesia untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, kemudian kedua menyatakan hubungan kerja antara para penggugat dengan PT Jaya Beton Indonesia dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi tidak tertentu atau karyawan tetap. Kemudian yang ketiga menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dengan PT Jaya Beton Indonesia sejak tanggal 31 Juli 2020. Kemudian keempat ini menghukum PT Jaya Beton Indonesia untuk membayar hak-hak para penggugat sesuai pasal 156 ayat 2, ayat 3, dan 4 UU nomor 13 tahun 2003 dengan perincian untuk penggugat 1, 2, 3, 4, dan 7 ini terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tanpa uang THR dan kekurangan upah selama 24 bulan dengan total Rp57.071.000. Kemudian untuk penggugat 5 dan 8 ini dengan jenis hak yang sama dengan total Rp48.918.000, dan untuk penggugat 6 dengan total Rp69.301.000. Kemudian putusan pengadilan tingkat pertama selanjutnya itu menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya dan membebankan kepada PT Jaya Beton Indonesia biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp546.000. Kemudian berdasarkan putusan di pengadilan tingkat pertama tersebut, PT Jaya Beton Indonesia tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2021 melalui akta permohonan kasasi nomor 70 Jungto nomor 306 disertai dengan memori kasasi oleh yang didapatkan dari Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial dan pada Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 30 Maret 2021. Sehingga pada pengadilan tingkat kasasi, PT Jaya Beton Indonesia sebagai pemohon kasasi ini memohon yang pertama agar MA mengabulkan permohonan kasasi dari PT Jaya Beton Indonesia, kemudian yang kedua agar MA membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang bernomor 306, dan yang ketiga itu untuk agar MA menghukum para penggugat 1 sampai 8 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi. Sehingga terhadap perkara ini, MA memutuskan bahwa putusan Judes Fakti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan tidak bertentangan ataupun salah dalam menerapkan hukum dan UU. Akan tetapi, ada beberapa yang harus diperbaiki, yaitu mengenai kompensasi uang pesangon dengan pertimbangan yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu antara penggugat dengan PT Jaya Beton Indonesia itu dilakukan secara tidak tertulis dan terus-menerus, sehingga bertentangan dengan pasal 57 dan pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003. Maka dari itu, Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah tepat dalam memutuskan perubahan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi tidak tertentu. Kemudian, pertimbangan selanjutnya, oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Jaya Beton Indonesia kepada para penggugat berdasarkan alasan perusahaan bidang usaha konstruksi tersebut telah merugi akibat dampak pandemi COVID-19 yang merupakan keadaan memaksa atau force majeure, maka PT Jaya Beton Indonesia dihukum untuk membayar biaya sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, yang meliputi di pasal 164 ayat 1 terkait uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yaitu sebanyak 1 kali, pasal 156 ayat 2 terkait uang pesangon, pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan masa kerja sebanyak 1 kali, dan pasal 156 ayat 4 terkait uang penggantian hak. Pertimbangan selanjutnya itu bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas 150 juta, maka sesuai dengan pasal 58 UU nomor 2 tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan pada PT Jaya Beton Indonesia sebagai pemohon kasasi. Kemudian, dengan memperhatikan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Kasasi dalam hal ini Mahkamah Agung memutuskan yang pertama itu menolak permohonan kasasi oleh PT Jaya Beton Indonesia, kedua menolak eksepsi PT Jaya Beton Indonesia untuk seluruhnya, dan yang ketiga memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan nomor 306. Sehingga putusan tersebut bernomor 1128 yang selengkapnya dalam pokok perkara. Yang pertama itu mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Yang kedua menyatakan hubungan kerja antara penggugat dan PT Jaya Beton Indonesia dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi tidak tertentu atau karyawan tetap, dan menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dengan PT Jaya Beton Indonesia itu terhitung sejak tanggal 31 Juli 2020. Putusan selanjutnya itu menghukum PT Jaya Beton Indonesia untuk membayar hak-hak para penggugat. Untuk penggugat 1, 2, 3, 4, dan 7 itu meliputi pembayaran uang pesangon yang sudah dikurangi, kemudian uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total Rp32.612.000. Kemudian untuk penggugat 5 dan 8 dengan total Rp28.535.000, dan penggugat 6 dengan total Rp40.765.000. Kemudian putusan selanjutnya itu menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya dan menghukum PT Jaya Beton Indonesia biaya dalam tingkat kasasi yaitu sebesar Rp500.000. Nah, lesson learn yang saya dapatkan dari case tadi ini adalah yang pertama, apabila mempekerjakan tenaga kerja sebaiknya disertai dengan perjanjian tertulis mengenai hubungan kerja agar hubungan kerja antara keduanya tertera dengan jelas dan tidak menimbulkan keambiguan. Kemudian yang kedua itu sebaiknya sebagai pihak pemberi kerja kita mengetahui peraturan-peraturan mengenai ketenaga kerjaan agar memahami hak maupun kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Berikut merupakan sumber putusan yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.